pendekatan rehabilitasi sosial melalui metode logoterapi Frankel pada perempuan usia produktif dengan HIV/AIDS. Tim pengabdian: Wilfridus Demetri Siga, Esther, Pandi Gilar Saputro, Sri Joko Heriadi, Anifa Kartikasari, dan Delasius Pan. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kota Bandung menempati peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 2.428 kasus HIV/AIDS. Di antaranya 2.014 orang laki-laki yang terinfeksi dan 414 orang perempuan usia produktif terdiri dari kaum remaja dan perempuan dewasa termasuk ibu-ibu rumah tangga. Pendampingan sebagai bagian dari rehabilitasi sosial di luar anti rehabilitasi dari pihak pekerja sosial dengan metode logoterapi Frankel memang belum pernah diterapkan kepada OD perempuan dengan usia produktif. 3 tahapan metode logoterapeutik Frankel. 3 tahapan ini terdiri dari tahapan intensi paradoksil, yang kedua yaitu tahapan derefleksi, dan yang ketiga adalah teknik pertanyaan Sokratik atau yang biasa disebut dengan dialog Sokratik. Tahapan ini terdiri dari beberapa elemen kunci dan fokus pada stimulasi untuk membuat para peserta untuk melihat dirinya bisa berelaksasi atau latihan dalam memecahkan ketegangan dirinya, terutama dalam ketegangan otot dan pikiran. Yang kedua yaitu teknik derefleksi. Fokus derefleksi ada pada kemampuan untuk membawa para peserta bisa melihat dan memaknai apa yang sedang mereka alami, terutama dalam melihat penderitaan mereka secara apa adanya. Dan teknik ketiga yaitu teknik pertanyaan Sokratik atau yang biasa disebut dengan dialog Sokratik. Dengan metode pertanyaan yang diajukan oleh para pendamping, misalnya ada pertanyaan, mengapa saya sampai pada penderitaan ini? Lalu mengapa saya ada pada titik ini? Dan bagaimana saya melewati ini semua? Apa ya yang ngena gitu, yang ngena banget sih saat sesi nulis gitu, terus yang pas akhir tuh kita dikasih apa sih kayak ruang buat ngelukis gitu, kita disuruh bebas berekspresi, menggambarkan, boleh cerita kita, boleh sesuatu yang memang menggambarkan diri kita, tetapi yang uniknya itu ternyata setelah kita rangkai, kita istilahnya bikin sebagus mungkin, kita diharuskan memecahkan kendi untuk itu, tapi setelah itu kita mencoba berusaha untuk merangkai kembali sampai kita ngambil setiap kepingan gitu. Itu kayak enak banget. Ini kayak ngegambarin aku banget gitu, yang kayak pernah hancur gitu, pernah berekspektasi bahwa masa depan saya tuh bakal indah, bakal istilahnya menemukan kebahagiaan gitu, saya rangkai gitu, tiba-tiba hancur dalam satu waktu, dan saya harus bisa, saya dipaksa waktu kalau saya ceritakan, saya dipaksa untuk gimana saya kuat, gimana saya berusaha untuk tetap merangkai kepingan-kepingan yang hancur itu sampai walaupun tidak utuh gitu, setidaknya saya bisa lebih baik gitu, lebih istilahnya memperbaiki si kepingan-kepingan itu supaya tidak hancur, supaya tidak terbuang, supaya tidak tersia-siakan. Itu enak banget. Iya. Kalau dulu ya mungkin saya menyalahkan kenapa saya salah apa gitu. Kalau sekarang mungkin saya lebih dapat hikmah, dapat kebaikan dari momen buruk, pengalaman tidak menyenangkan. Saya bisa ambil hikmah dari semua kejadian gitu. Terus saya malah bersyukur kalau untuk sekarang gitu, dari setiap peristiwa, mulai dari top status, mulai dari saya bangkit semangat sampai saya bisa di titik ini tuh memang nggak mudah, tapi setidaknya saya bisa berproses gitu, jadi diri saya yang saat ini jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Itu karena hidup sendiri ya, maksudnya semua jangan dilihat dari negatifnya aja ya, semua harus
kenapa aku begini, kenapa aku begitu, ternyata semua ada hikmahnya juga. Tidak terkait silaturahmi atau pekerjaan, ternyata dengan saya terinfeksi HIV itu sendiri, dengan saya diberikan pekerjaan ini, saya bisa lebih bermakna untuk teman-teman gitu. Bukan bermakna ya, maksudnya bermanfaat untuk teman-teman yang lain, karena saya ada di aktivis HIV itu sendiri. Jadi bisa berbagi cerita dan membantu teman-teman untuk manfaatnya. Boleh dibilang saya berproses sekali ya untuk mengikuti logoterapi ini, yaitu salah satunya bisa ketika ada di fase flashback ya, dari sebelum kita saya jadi bisa mempelajari diri bagaimana caranya saya bisa move lagi. Logoterapi Viktor Frankl yang dikembangkan oleh Viktor Frankl sendiri memberikan pendekatan berharga untuk para orang-orang dengan ODIF. Konsep ini berfokus pada pencarian makna, memperkuat makna hidup, dan meningkatkan kualitas hidup para penderita ODIF. PKBI Jawa Barat sangat mendukung kegiatan logoterapi yang sudah dilakukan oleh lembaga LPPM Unpar kepada 6 orang wanita dengan HIV positif. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi wanita-wanita dengan HIV ini. Karena dengan adanya logoterapi ini, wanita dengan HIV ini dia lebih bisa menemukan jati dirinya, kemudian lebih bisa memaknai hidupnya, bagaimana dia harus berbuat untuk masa depannya sendiri dengan kesehatan mental yang lebih baik. Tentunya wanita dengan HIV ini lebih mampu atau lebih patuh untuk menjalani pengobatan, yaitu berupa minum obat ARV yang harus dilakukan untuk sepanjang hidupnya. Nah, dengan begitu dia akan lebih mudah untuk mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang mungkin kita sebut dengan jauh dari stigma, jauh dari diskriminasi. Mereka lebih bersemangat untuk bekerja, untuk mengisi hidupnya, untuk mengurus rumah tangganya, bahkan untuk menjalani kesehariannya dalam membina atau mendidik anak-anaknya.